Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Zatin dan rekan-rekan sekalian. Semoga kita selalu diberikan kelimpahan nikmat sehat dan iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini, saya dan kelompok saya akan membawakan presentasi pada pertemuan ke-10, yaitu dengan judul e-learning. E-learning melihat pentingnya teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan modern. Kelompok saya yaitu kelompok 2 atau kelompok pertemuan ke-10 dengan materi e-learning beranggotakan saya, Pramasti Setiawanda dengan NIM 0723111016, Nakia Zainah 0723111006, Umi Miftahul Jannah 0723111010, Listi Astutika 0723111013, Putri Nur Elika 0723111017, Ginta Stefania BR Tarigan 0723111024, Sri Kandi AP Sangaji 0723111028, dan Hoirunisa Widaningsih 0723111008. Pendidikan adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Dalam era digital ini, teknologi telah mengubah cara kita belajar dan mengajar. Salah satu inovasi terbesar dalam pendidikan adalah e-learning, yang mana memungkinkan siswa untuk belajar secara online melalui platform digital. Dalam artikel ini, kita akan membahas mengapa e-learning sangat penting dalam pendidikan modern. Nah, e-learning sendiri singkatan dari electronic learning, merujuk pada penggunaan teknologi digital dan internet dalam proses pembelajaran. Hal ini melibatkan penggunaan platform pembelajaran online, sumber daya digital, dan alat interaktif untuk menyampaikan materi pembelajaran. Digunakan juga untuk interaksi dengan siswa dan memfasilitasi proses pembelajaran secara daring. E-learning berasal dari bahasa Inggris yang artinya pembelajaran berbasis elektronik. Elektronik yang dimaksud dalam e-learning yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memudahkan metode suatu pembelajaran. Waller and Wilson menegaskan bahwa e-learning sudah ada dan digunakan sejak tahun 1970-an. Istilah lain dari e-learning adalah online learning, internet-enabled learning, virtual learning, atau web-based learning. Pengertian e-learning menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Rosenberg tahun 2001, e-learning adalah bersifat jaringan yang membuatnya mampu untuk dapat memperbaiki dengan secara cepat, menyimpan atau juga memunculkan kembali, mendistribusikan, serta juga sharing pembelajaran juga informasi. Menurut Chandrawati tahun 2010, e-learning adalah suatu proses pembelajaran jarak jauh dengan cara menggabungkan prinsip-prinsip di dalam proses suatu pembelajaran dengan teknologi. Menurut Dahia tahun 2012, e-learning adalah teknologi informasi dan komunikasi untuk mengaktifkan siswa untuk belajar kapanpun dan dimanapun. Menurut Ardiansyah tahun 2013, e-learning adalah suatu sistem pembelajaran yang digunakan sebagai sarana proses belajar mengajar yang dilaksanakan tanpa harus bertatap muka dengan secara langsung antara pendidik dengan siswa atau siswi. Yang terakhir, menurut misal tahun 2013, e-learning adalah pembelajaran yang disusun dengan tujuan menggunakan suatu sistem elektronik atau juga komputer sehingga mampu untuk mendukung suatu proses pembelajaran. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran e-learning. Pertama, meningkatkan aksesibilitas. Salah satu tujuan utama e-learning adalah meningkatkan aksesibilitas pendidikan. Dengan menggunakan platform pembelajaran online, siswa dapat mengakses materi pembelajaran dan sumber daya pendukung dari mana saja dan kapan saja. Ini memungkinkan akses pendidikan yang lebih luas, terutama bagi mereka yang terbatas oleh faktor geografis, fisik, atau waktu. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan siswa. E-learning menyediakan berbagai konten pembelajaran interaktif seperti video, animasi, simulasi, dan permainan edukatif. Tujuan dari ini adalah untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Konten yang menarik dan interaktif dapat membantu siswa memahami konsep dengan lebih baik dan mempertahankan minat mereka dalam pembelajaran. Yang ketiga,
Meningkatkan fleksibilitas pembelajaran. E-learning memungkinkan siswa untuk belajar sesuai dengan jadwal yang paling nyaman bagi mereka. Mereka dapat mengatur waktu belajar mereka sendiri dan mengakses materi pembelajaran dari tempat yang mereka pilih. Tujuan ini adalah untuk memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi siswa dalam mengatur waktu dan tempat pembelajaran mereka. Yang keempat, meningkatkan kualitas pembelajaran. E-learning dapat menyediakan akses ke materi pembelajaran yang diperbarui dan sumber daya pendukung yang relevan. Tujuan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menyediakan materi yang mutakhir dan relevan dengan perkembangan terbaru dalam bidang studi. Yang kelima, meningkatkan pemantauan dan penilaian. Dalam pembelajaran daring, guru dapat menggunakan alat online untuk memberikan tugas, ujian, atau kuis kepada siswa. Tujuan ini adalah untuk meningkatkan pemantauan dan penilaian terhadap kemajuan siswa. Guru dapat memberikan umpan balik langsung dan memantau perkembangan siswa dengan lebih efisien. Yang keenam, mendorong pembelajaran mandiri. E-learning memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri dengan mengakses materi pembelajaran, sumber daya, dan latihan secara online. Tujuan ini adalah untuk mendorong siswa untuk mengambil inisiatif dalam pembelajaran mereka sendiri, mengatur kecepatan belajar mereka sendiri, dan mengembangkan keterampilan belajar sepanjang hayat. Yang ketujuh, meningkatkan keterampilan digital. Dalam pembelajaran daring, siswa akan terbiasa menggunakan teknologi digital dan platform online. Tujuan ini adalah untuk meningkatkan keterampilan digital siswa yang merupakan keterampilan yang penting dalam dunia yang semakin terhubung secara teknologi. Keunggulan e-learning dan kekurangan e-learning. Yang pertama, keunggulan e-learning. 1. Aksesibilitas. E-learning memungkinkan akses pembelajaran yang lebih luas dan fleksibel. 2. Fleksibilitas waktu dan tempat. E-learning memungkinkan peserta untuk belajar sesuai dengan jadwal dan tempat yang mereka pilih. Ketiga, penghematan biaya. E-learning dapat mengurangi biaya yang terkait dengan pembelajaran tradisional. Keempat, interaktif dan menarik. E-learning dapat menggunakan berbagai media dan teknologi interaktif seperti video, animasi, simulasi, dan games untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Kelima, pembelajaran mandiri. E-learning mendorong peserta untuk mengambil inisiatif dalam pembelajaran mereka sendiri. Kekurangan e-learning. Yang pertama, kurangnya interaksi antara pengajar dan pelajar atau bahkan antar pelajar itu sendiri. Kedua, kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial dan sebaliknya membuat tumbuhnya aspek bisnis atau komersial. Ketiga, proses belajar mengajar cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. Keempat, berubahnya peran pengajar dari yang semula menguasai teknik pembelajaran konvensional, kini juga dituntut mengetahui teknik pembelajaran yang menggunakan ICT, Informasi, Communication, dan Teknologi. Kelima, tidak semua tempat tersedia fasilitas internet. Ada keunggulan e-learning, yaitu pertama, pemantauan dan evaluasi yang mudah. E-learning memungkinkan pemantauan dan evaluasi yang mudah terhadap kemajuan peserta. Kemudian yang kedua yaitu kolaborasi dan internet, yang dimana e-learning dapat memfasilitasi kolaborasi dan interaksi antara peserta baik melalui forum diskusi, proyek kelompok, atau sesi tanya-jawab melalui online. Yang ketiga yaitu pembaruan dan peningkatan mudah, yang dimana e-learning memungkinkan pembaruan dan peningkatan materi pembelajaran dengan cepat dan mudah. Dan yang keempat yaitu pengurangan dampak lingkungan, yang dimana e-learning dapat mengurangi dampak lingkungan yang dihasilkan oleh pembelajaran tradisional, seperti penggunaan kertas, transportasi, dan konsumsi energi. E-learning juga mempunyai kekurangan, yaitu diantaranya yang ke-1 yaitu kurangnya sumber daya manusia yang menguasai internet, yang kedua kurangnya penguasaan bahasa komputer, yang ketiga akses pada komputer yang memadai dapat menjadi masalah tersendiri bagi peserta didik. Dan yang keempat yaitu peserta didik bisa frustasi jika mereka tidak bisa mengakses grafik, gambar, dan video karena peralatan yang tidak memadai. Yang kelima, tersedianya infrastruktur yang bisa dipenuhi. Kemudian yang keenam, informasi dapat bervariasi dalam kualitas dan akurasi sehingga panduan dan fitur pertanyaan diperlukan. Kemudian yang terakhir yaitu yang ketujuh, peserta didik dapat merasa terisolasi.
Faktor yang mempengaruhi efektivitas e-learning. 1. Infrastruktur teknologi. Ketersediaan akses internet yang stabil dan cepat, perangkat keras yang memadai seperti komputer atau smartphone, serta perangkat lunak atau platform e-learning yang user-friendly sangat penting untuk mendukung pengalaman belajar yang baik. 2. Desain instruksional. Desain instruksional yang baik melibatkan penggunaan strategi pembelajaran yang efektif, seperti pengorganisasian materi yang terstruktur, penggunaan multimedia yang menarik, interaksi yang aktif antara peserta dan materi, serta penilaian yang relevan dan objektif. 3. Motivasi dan keterlibatan peserta. Motivasi dan keterlibatan peserta sangat penting dalam e-learning. Peserta harus memiliki motivasi intrinsik yang kuat untuk belajar, serta merasa terlibat dan bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran. 4. Dukungan dan bimbingan. Dukungan dan bimbingan dari instruktur atau tutor sangat penting dalam e-learning. Peserta harus merasa didukung dan memiliki akses ke sumber daya dan bantuan yang diperlukan untuk memahami materi dan menyelesaikan tugas. 5. Interaksi sosial. Interaksi sosial antara peserta dan instruktur serta antara peserta satu sama lain dapat meningkatkan pengalaman belajar dalam e-learning. Diskusi online, forum, atau kolaborasi dalam proyek dapat memfasilitasi pertukaran ide dan pemahaman yang lebih baik. Lalu, faktor yang mempengaruhi efektivitas e-learning, nomor 6, ada fleksibilitas waktu dan tempat. Salah satu keunggulan e-learning adalah fleksibilitas waktu dan tempat. Peserta dapat belajar sesuai dengan jadwal dan tempat yang mereka pilih, yang memungkinkan mereka untuk mengatur waktu belajar mereka dengan lebih efektif. Lalu nomor 7, ada kualitas konten. Konten pembelajaran yang berkualitas sangat penting dalam e-learning. Konten harus relevan, struktur dengan baik, mudah dipahami, dan disajikan dengan cara yang menarik dan interaktif. Lalu, nomor 8 ada evaluasi dan umpan balik. Evaluasi yang baik dan umpan balik yang terkonstruktif membantu peserta memahami sejauh mana mereka telah memahami dan memberikan kesempatan untuk perbaikan. Lalu nomor 8 ada kebijakan dan regulasi. Kebijakan dan regulasi yang mendukung e-learning seperti kebijakan akses internet yang luas, perlindungan data pribadi, dan standar kualitas pembelajaran online juga mempengaruhi efektivitas e-learning. Pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pendidikan. Learning dapat digunakan sebagai alat pembelajaran tambahan di luar lingkungan sekolah atau perguruan tinggi. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan karyawan. Banyak perusahaan menggunakan e-learning untuk melatih dan mengembangkan karyawan mereka. Yang ketiga, pengembangan keterampilan pribadi. E-learning dapat digunakan untuk mengembangkan keterampilan pribadi seperti bahasa asing, keterampilan komunikasi, keterampilan kepemimpinan, dan banyak lagi. Yang keempat, pemecahan masalah dan pembelajaran mandiri. Ketika menghadapi masalah atau tantangan dalam kehidupan sehari-hari, e-learning dapat digunakan sebagai sumber informasi dan solusi. Yang kelima, pengembangan hobi dan minat. E-learning dapat digunakan untuk mengembangkan hobi dan minat pribadi, misalnya seseorang dapat mengambil kursus online tentang fotografi, seni, musik, atau memasak untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam bidang tersebut. Yang keenam, akses informasi dan berita. E-learning dapat digunakan untuk mengakses informasi dan berita terkini. Yang ketujuh, pengembangan karir. E-learning dapat digunakan untuk mengembangkan karir seperti mengambil kursus online atau meningkatkan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan atau mengembangkan sertifikasi yang diakui di bidang tertentu. Kesimpulan dari materi yang kelompok kami bawakan yaitu, dalam era digital ini, pengaplikasian e-learning telah membawa perubahan besar dalam cara kita belajar dan mengembangkan diri. Dalam kehidupan sehari-hari, e-learning telah membuka pintu bagi pembelajaran yang lebih fleksibel dan terjangkau. Dengan aksesibilitas, fleksibilitas waktu, pengalaman belajar yang interaktif, dan kolaborasi yang ditingkatkan, e-learning memberikan banyak manfaat bagi mahasiswa. Dalam pendidikan,
pelatihan profesional, pengembangan keterampilan pribadi. E-learning telah membawa manfaat besar. Dengan terus berkembangnya teknologi, kita dapat mengharapkan pengaplikasian e-learning yang lebih luas di masa depan. Kutipan kami yaitu, teknologi adalah alat efektif yang dapat menjadikan pendidikan lebih bermakna dan menarik bagi semua orang.